Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Gereja memperingati Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenung kita diambil dari Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 19 sampai 26. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Kisah Para Rasul yang kita dengarkan hari ini bercerita tentang orang-orang yang percaya pada Kristus setelah meninggalnya Stefanus. Banyak terjadi penganiayaan pada orang-orang yang percaya. Karena itu mereka tersebar kemana-mana dan terus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Walaupun hanya pada kaum Yahudi saja. Yang diwartakan mereka adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah kecil ini menggambarkan sikap militan mereka yang percaya pada Tuhan. Ternyata meninggalnya Stefanus tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka cemas, membuat mereka putus asa. Tapi sebaliknya memberikan sukacita, semangat bagi mereka untuk terus mewartakan sukacita Tuhan kemana-mana. Semangat mereka semakin meluap-luap karena tangan Tuhan menyertai mereka. Saudaraku terkasih, kisah selanjutnya adalah kehadiran Barnabas dan Saulus untuk menemani mereka yang percaya mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, lalu percaya bertobat dan menjadi murid Kristus. Dikatakan Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan beriman teguh. Maka banyak orang yang mau mendengarkan Barnabas, menerima dan melakukan nasihatnya. Saudaraku yang terkasih, Barnabas dan Saulus dan juga sahabat-sahabat Stefanus sudah melakukan bagian mereka dengan baik, yaitu memberitakan Injil Kristus. Mereka juga membawa jiwa yang datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman ini? Sudahkah kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu bekerja, menyertai, memberkati kita pada waktunya? Beranikah kita menjadi pewarta Tuhan di zaman ini? Sudahkah kita berperilaku yang menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus? Kini tugas kita semua yang mengaku diri sebagai murid Kristus untuk menghadirkan sukacita Tuhan dalam kehidupan kita.
Pertanyaan besar adalah, beranikah kita menyuarakan kasih Tuhan Yesus di tengah kesibukan kita, di tempat kita masing-masing? Beranikah kita membawa banyak orang untuk percaya pada Kristus? Saya berharap semoga sabda Tuhan hari ini menggugah kita semua untuk lebih berani mewartakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa semoga kita mampu memberikan kesaksian dalam keseharian kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan inilah tantangan yang paling besar bagi kita sebagai murid-murid Yesus. Artinya bahwa sebagai murid Yesus kita punya tanggung jawab bersama untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Maka marilah saudaraku terkasih, jangan pernah takut, sebab tangan Tuhan menyertai kita untuk mewartakan sukacita Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.